Indonesia ini seluruh rakyatnya mengalami ketidakamanan nasional. Ada rasa tidak aman menyeluruh. Nang politik raman, nang pemimpin raman. Delok gambar ning perapatan jalan raman. Kayak Roy Suryo ngopo ya gambar ning kono terus ya. Rasa raman. Jadi sama ulama ndak aman, sama pemerintah ndak aman, sama TV ndak aman, sama ustadz ndak aman, sama dulu anak kita keluar rumah itu berarti dilindungi masyarakat. Sekarang anak kita keluar rumah kalau SD bisa diculik, kalau SMP bisa diperkosa. Jadi lingkungan sudah menjadi ancaman. Jadi rasa tidak aman yang menyeluruh ini membuat orang tidak punya kelapangan hati. Nah, jadi negara kita mudah-mudahan akan diizinkan Tuhan untuk mendapatkan satu manajemen baru dengan kepemimpinan yang bisa membangun rasa aman rakyat kita kembali, sehingga orang tidak terlalu gampang marah. Nek orang aman ini musuh terus, gitu loh. Berarti ini orang Indonesia ini bodoh, tidak berhenti-berhenti. Ada hotel dibom, begitu dibom langsung keamanannya 10 kali lipat. Pak, hotel itu kalau habis dibom tidak akan dibom lagi, goblok. Iya toh ya. Orang mungkin dibom meneh, ya Allah. Wis dibom ini berarti nanti rongsasi orang mungkin dibom. Sing kudu kok jaga sing liyane. Sing durung dibom piye toh ya. Ini yang agamanya bukan Islam angkat tangan. Ada kan pasti? Tidak apa-apa angkat tangan. Oke. Saya sebagai orang Islam ingin menyatakan jangan sampai ada keadaan di mana Islam dan orang Islam menjadi ancaman bagi orang yang bukan Islam. Okay. Islam itu satu adverb dari dalam bahasa Inggris, adverb jadi kata benda yang bekerja. Artinya adalah saling menyelamatkan, tidak hanya di antara manusia tapi juga di antara makhluk-makhluk lain, termasuk botani, zoologi, termasuk setan dan iblis itu diselamatkan satu sama lain. Sebab setan itu yang nyuruh jadi setan adalah Tuhan, iblis itu menjadi iblis juga atas perintah Tuhan. Gunanya untuk menjadi sparring partner kita semua agar supaya kita mengerti persis mana baik mana buruk. Asalkan Anda berhati ikhlas untuk Tuhan, maka iblis sudah berjanji tidak akan menyentuh Anda. Jadi kalau ada setan tulang ke rumah Anda, diterima baik-baik dengan omongan ora apa-apa kowe ngopi-ngopi ning kene ning rasa ganggu aku. Gitu ya. Jadi saya ngomong ini supaya Anda tidak punya kesempatan untuk mengembangkan adrenalin kebencian kepada apapun saja. Karena kebencian itu mengurangi detak jantung Anda jatahnya, mengurangi kesehatan Anda. Jadi pokoknya tidak usah benci sama siapa-siapa, termasuk kalau ada yang tidak mau nonton tari, tidak ada masalah. Tidak ada yang tidak menyukai Anda bermusik, tidak masalah. Asalkan jangan melempari batu atau melakukan destruksi sosial. Anda dikafirkan juga tidak apa-apa. Rasa nusuhan, gue dewi nusuhan bedanya karo sing ngafirke apa. Jadi saya sendiri ini sekarang sudah diklaim sebagai orang yang lebih berbahaya dari Syiah. Ini di Jawa Timur, MUI Jawa Timur, dan saya bersyukur atas klaim itu. Dengan demikian orang Syiah agak lebih aman karena saya yang lebih berbahaya daripada orang Syiah. Nah, aku kalau naik ke Syiah monggo, kalau naik ke si A, si B, si C monggo lah, tidak ada masalah. Kalau naik ke kafir, lu wes suwe aku kafir, wes suwe, gue lagi ngerti ya. Aku ya dajal barang sakarepmu. Setahu saya orang yang disukai Tuhan adalah orang yang bisa rumangsa, orang yang menyebut dirinya buruk, orang yang diragukan keikhlasan dan kejujurannya adalah orang yang menyebut dirinya baik, kan begitu. Maka semua nabi mengatakan ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang
Nah, jadi wis gini ayo. Festival ngono iki aku apa sakar. Sak suwek-suweke cangkemmu. Sak dodol-dodole silitmu. Ora masalah. Oke, saya tanya itu tadi untuk supaya teman-teman di UNY ini antar pemeluk agama itu mengerti pagernya masing-masing. Kapan makan bareng nggak apa-apa, tapi kalau masuk beranda nggak apa-apa, masuk rumah taren dhisik, nek masuk kamar ojo. Agama letaknya di dapur. Manusia itu tidak perlu nundun-nundun pawone. Di warung itu tidak ada dapurnya di depan, tidak ada. Yang ditunggu oleh pembeli adalah pangananmu penak ora. Terserah gue kompormu kompor tenanan kok areng kok sebul kok. Itu ora masalah. Tidak agama apa monggo. Sing penting outputnya gue saling menyelamatkan atau tidak di antara manusia, alam dan semua makhluk yang lain. Kan kira-kira gitu ya. Oke, ini kalau diterusin nanti saya jadi ustaz. Sementara ustaz itu tidak ada dalam Al-Quran, kata ustaz tidak ada. Saya sedang menulis buku judulnya Ustadz Abu Jahal. 3 bulan lagi diterbitkan oleh Mizan. Nanti royokan antara Kompas sama Mizan. Nah, Ustadz Abu Jahal ini saya sangat senang menulis buku Ustadz Abu Jahal karena gini, yang nyebut Abu Jahal itu adalah orang Islam. Tapi kalau si Pak Minto menyebut dirinya Abu Jahal, apa orang? Apa itu? Ning nek aku ngarani dhek Abu Jahal, aku elek dhek yo elek. Ning nek dhek ngarani dirinya adalah Abu Jahal, apa itu? Nah, Ustadz Abu Jahal itu adalah ustadz yang menyebut dirinya Abu Jahal. Apa itu? Timbangane ustadz wow, mati telu dari siji Muhammad Nuh Sulaiman bin Ibrahim Al-Idrisi ya sekalian kabeh kabeh kaya ben-ben Mahadewa, Mahadewi, wali, rajan tek kabeh. Susiono Rasul ben. Majelis selawat wis saiki wis ngentek ya kabeh ana majelis Rasulullah. Sapa sing ora melu majelis kuwi berarti dudu anak buah Rasulullah mutiar ya. Dan aku lagi memprovokasi, menginfiltrasi satu kelompok untuk membuat apa jenenge majelis yang namanya Majelis Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sapa ora melu ra teko, kowe mlebu rokok melu. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sekarang berhadapan dengan padatan nilai yang seharusnya dibiarkan cair, dipadatkan. Yang padat itu hukum, tapi kalau budaya tidak padat, budaya itu cair. Jadi sekarang Anda jangan ngomong kesenian, budaya, agama itu padat. Mbok ngomong kebenaran itu cair, kebaikan itu cair, ya toh, keindahan itu cair. Nah, nanti kita omongkan bareng-bareng sama Pak Minto sama Mas Hanafi. Saya tanya, yang agamanya Katolik berarti sering baca Alkitab ya? Tadi siapa yang Mbak tadi yang? Saya tanya, kitab yang Anda baca itu indah apa tidak? Indah. Bagi yang beragama Islam, Al-Quran indah atau tidak? Mungkin nggak Tuhan bikin Al-Quran tidak indah? Mungkin nggak? Jadi kalimatnya berbelasu karuan. Mungkin nggak? Pasti Tuhan membuat informasi dengan susunan kalimat yang sangat memperdulikan keindahan itu kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu? Pokoknya kudu ono apa nek sastra jenenge apa ngopi? Persajakan. Saya tanya, berarti keindahan itu penting apa tidak? Kalau sesuatu itu penting berarti dia benar apa enggak? Apa boleh enggak ada keindahan itu? Boleh enggak ada? Boleh atau enggak?
Tuhan saja mewajibkan keindahan itu ada pada kitabnya, maka manusia juga pasti memperindah dirinya. Ada keindahan yang celana trompet, ada keindahan celana congklang, ada keindahan di sini digosok watu tadi, ada keindahan macam-macam. Ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak pakai jilbab tadi, milik jilbabnya warna apa, berkaca dulu, dimatchkan sama bajunya, betul enggak? Itu semua keindahan. Jadi keindahan adalah bagian dari kebenaran Tuhan. Ini aja ya. Ini penting. Selama ini ulama-ulama dan semua sarjana belum melegitimasi bahwa keindahan adalah kebenaran Tuhan. Keindahan itu kebenaran, sebagaimana kebaikan itu adalah kebenaran. Hukum alam itu kebenaran. Jadi kebenaran Allah itu begitu luasnya. Jadi jangan ngomong seni, ambil dulu keindahannya. Kowe milih bojo apa ya waton? Ora to? Wis ora apa-apa, kaya wedhus ora apa-apa. Anggere dicapek ora muni mbek. Oh ya ora ana kalangan to kok kaya ngono. Wis merongos-merongos iki ora apa-apa. Pilih keindahan toh. Ada yang punya konsep dan selera keindahan. Yang indah itu yang langsing, yang indah itu yang gemuk, yang indah itu yang sedang. Monggo, boleh. Yang suka langsing tidak usah mengharamkan yang suka gemuk, yang suka gemuk tidak usah mengharamkan yang suka langsing. Nah, teman-teman sekalian, di samping ngomong keindahan, kebaikan, kebenaran, ini untuk melayani beliau berdua nanti supaya beliau ngomongnya nanti lebih cepat, lebih gampang masuknya ke masalah local wisdom kita. Yang kita harus perhatikan lagi adalah sekarang ini orang sudah tidak bisa membedakan mana yang agama, mana yang madhab, mana yang aliran, mana yang syariat, mana yang fikih. Nggak usah yang kecil-kecil, yang orang-orang awam. Bank saja itu menyebut dirinya bank syariat. Syariatnya sopo. Jadi secara kata epistemologi dia tidak denotatif, dia harus kita pahami secara konotatif. Maksudnya syariat Islam. Jadi kalau mandiri syariat, terus kene ini itu ditambahi koma, maksudnya syariat Islam. Menurut lo kok orang langsung baik bank Islam? Karena mereka memang tidak bikin bank Islam. Mereka itu pengen nambah pasar supaya lebih laku. Betul enggak? Iki tenanan iki, wis soleh. Wis mulai duit-duit, kowe kudu milih lho arep bank mandiri konvensional apa mandiri syariat, kudu milih. Sebab ngene, nek minta misalnya upamane ngene, tak minta dulu kejawen. Senengane gamelan nganti saiki. Agama wis nomor semono wis mbuh agamane. Nah, tapi pada suatu hari Pak Minto menemukan dan kemudian meneguhkan kepada dirinya, orang sing bener iki aku mlebu agama Islam. Nah, aku takon ketika Pak Minto mengalami konversi dari Minto kejawen ke Minto Islam, itu Minto kejawennya masih ada enggak? Loh, masih ada apa enggak? Wong nek wis pindah gini wis aja kejawen wis. Kalau saya Islam kemudian saya menemukan yang benar itu Buddha, terus Ainun Buddha, Ainun Muslimnya masih enggak? Sudah tidak ada karena sudah. Sekarang bank mandiri atau bank apapun menjadi syariat, itu bank yang tidak syariat masih ada enggak? Masih, karena memang urusannya bukan nilai dan kebenaran, urusannya adalah memperluas pasar dagang. Jadi ojo kapusan bisa luwih kejem banget dengan konvensional. Iki aku kambien iki ben Safi Antonio muring-muring karo aku nek pani. Karena
asal usulnya semua Sofiantin. Oke, jadi tolong bedakan agama. Kalau ini agama, kalau ini syariat. Syariat itu terjemahan sejumlah ulama tentang atau dari agama. Dari syariat nanti ada cabang-cabang, ada fikih namanya. Fikih itu hukum positif. Hukum positif sama filosofi hukum beda. Ngerti ya? Mencuri tidak boleh, tetapi kemudian jadi pasal hukum ada mencuri, yang namanya jambret, nyopet, korupsi, sapi turute. Beda nggak nyopet sama korupsi? Apa bedanya? Kalah. Jumlahnya. Udah, bedanya hukumannya. Udah, kalau saya melihat bedanya, kalau koruptor itu begitu tertangkap korupsi, dia langsung pakai peci. Kalau perempuan langsung pakai kerudung atau jilbab. Lek copet orang jur kupluan. Ya dah. Pokoknya siapapun koruptor yang tertangkap tidak mesti jur kudungan. Karena diadili wis langsung nggo tasbih ngene ya. Ya, oke. Terakhir sekali, bolehkah kita menyamakan telo dengan gedok? Telo dari gedok berasal terbuat dari neng telo iso digawe gedok, iso digawe apa meneh? Tape, diwul, keripik, growol, apa le, gendelut, nek Jawa gendelut, grupi. Aku kan gedok sama telo sama apa enggak? Nah, boleh nggak kita memperlakukan gedok sebagai telo? Nggak bisa kan? Melanggar logika dan melanggar kenyataan alamiahnya toh. Soalnya dari gedok orang nggak keripik raiso, betul nggak? Kalau dari ketela bikin macam-macam bisa. Nah, agama adalah ketela. Sekarang orang diajari oleh Ustadz gedok, rumangsane gedok kuwi agama. Jelas ya? Orang diajari Ustadz keripik, menyangka bahwa keripik adalah agama. Bukan, dia cuma salah satu versi tafsir dari agama. Jadi gedok itu hanya salah satu aplikasi dari telo. Jangan lantas gedok ditelokan, jangan madhab di agamakan. Ini yang bikin Indonesia sekarang tawur satu sama lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang tawur makin banyak supaya jumlah penduduk makin berkurang, supaya jatah beras bisa ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankanlah tawuran makin merata ya, antara PDIP lawan Golkar, antara Sunni lawan Syiah, antara terus pokoknya PKS Muslim tawur lah ya. Alhamdulillah, saya mendoakan ya Allah, Allahumma tawur, Allahumma. Oke, bismillah, kita mulai lagi ya. Sekarang karena akan segera saya minta beliau satu persatu, tapi ini karena ini malam local wisdom. Ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan gamelan Jawa. Kalau gamelan Jawa itu aslinya ya kayak gamelan Jawa kayak di keraton di mana-mana. Kalau ini adalah gedoknya, bukan telonya. Karena notasinya bukan jiro lumonem tapi selasidorim mi fa sol. Jadi kalau gamelan Jawa itu, kalau blues itu do re mi fa sol la si do dikurangi 2 nada kalau jadi blues. Kalau ini gamelan Jawa digadokke karo notasi barat dikurangi beberapa nada, jadi gamelan Kiai Kanjeng. Eksplorasinya iso dinggo Jawa, iso dinggo Cina, dinggo Arab, dinggo Barat, dinggo setan, iblis, iso kabeh. Tuh. Nah, tadi ketika Anda mendengarkan nomor yang pertama, tadi itu nomornya Majdah Rumi dari Lebanon, lagunya berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Tapi di tangan Kiai Kanjeng dia dibunyikan dengan gamelan
dan menjadi tidak jelas lagi ini Islam atau tidak, Barat atau Timur, betul nggak? Dan kalau bisa memang itu dihapus saja, itu yang padat-padat, rano Barat, rano Timur. Nah iso iki rasa ben wong Jawa ya ben, Madura ya ben, sing penting ben rakir ora. Betul? Gitu ya Mas ya? Betul enggak? Gitu kan sebenarnya. Betul. Kowe wong wedok saka ngendi arep Mandar monggo, arep Bugis monggo, ning tengan ora, ning tengan tak ati. Kalau pakengi Manado ya ben, ya toh, kabeh wong ngarani kalau paking Manado toh. Aku ora peduli Manado ya ben, Banjarnegara ya ben, sing penting metengan. Ben. Kate wong wedok iya digoreng generasi ya toh. Jadi kok jangan tegang-tegang, kalau ada yang bikin tegang di kampus ini. Tadi saya bilang enggak, semua ini akan memberi tekanan kepada Anda, dari politik, dari kebudayaan, dari kesehatan, dari apa, semua memberi tekanan kepada Anda. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah jangan tertekan. Kudu tetap bisa guyu, tetap. Nek ono tari pakai kemben terus ada satu rombongan jur ngene, gitu ya. Ya benar ya. Orang nono. Ora tahan delok susu ya, Mas. Ini tegeske nek aku ora masalah Mas, iki urusan kampus, ora ana urusan seks, ngono ta? Aku ora ngacengan Mas, aku ngono ya. Jangan mau tertekan pokoknya ya. Oke. Yuk kita melakukan kristalisasi, melakukan universalisasi. Jadi kalau ngomong agama itu ngomong kebenaran dulu, ngomong kebaikan dulu, ngomong keindahan dulu. Agamanya itu padat. Agama sebagai institusi itu sendiri tidak pernah dianjurkan oleh Al-Quran. Nah sekarang kita nama .2, agama .2 itu juga sangat merugikan proses mencari kebenaran karena kita selalu mengacu kepada padatan-padatan. Oke. Nah, Mas Hanafi tolong teman-teman ini dikasih sejumlah wacana dan mungkin contoh-contoh soal bahwa yang dihadapi oleh UNY bahkan juga dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia itu paling tidak hanya dua. Satu, pemahaman tidak lengkap tentang urusan-urusannya. Jadi ngomong agama tapi tidak belajar beneran, ngomong madhab nggak belajar beneran, ngomong lokal wisdom ya nggak belajar beneran. Satu ya, itu menghasilkan yang nomor dua yaitu kesempitan. Musuh manusia Indonesia itu kesempitan sekarang ini. Yang bersahabat dengan kesempitan hanya suami istri. Anda belum mengalami, Pak Minto itu bukan Oke, nanti kita pada saatnya akan ada termin tanya jawab, jadi Anda silakan untuk gayung bersambut dengan Mas Hanafi sama Pak Suminto. Saya ngeratake dalan ini. Pertama beliau menyebut ini mumpung ketemu Cak Cano, beliau menyebut era informasi. Selama ini pemahaman mainstream mengenai era informasi adalah siapa yang makin banyak menyerap informasi dia yang menguasai dunia. Saya ingin mengatakan kepada Anda hati-hati sama kalimat ini, sebab semakin banyak Anda menyerap informasi mainstream sekarang ini, semakin Anda menjadi budak dari produser informasi yang menyebarkan informasi itu. Jadi saya sama Kiai Kanjeng hanya melakukan penyebaran informasi kami. Jadi musik Kiai Kanjeng harus informatif dan belum pernah didengarkan dan dibikin oleh siapapun yang lain. Apa yang saya omongkan harus tidak pernah ada di buku.
Sebab saya bukan budak informasi dari era informasi, itu ya satu ya. Nah, mudah-mudahan Anda adalah produsen informasi, Anda pembawa local wisdom, dan kreativitas yang Anda informasikan kepada dunia. Bukan Anda menjadi penampung informasi, kecuali untuk keperluan kreativitas Anda. Satu ya. Nomor dua, sebenarnya perbedaan ideologi dan wacana Mas Hanafi sebenarnya setahu saya tidak merupakan satu-satunya alasan kenapa orang suka bentrok, suka tawur, suka berbenturan. Tetapi karena Indonesia ini seluruh rakyatnya mengalami ketidakamanan nasional, ada rasa tidak aman menyeluruh. Nang politik raman, nang pemimpin raman, delok gambar ning perapatan dalan raman. Kayak Roy Suryo ngopo ya gambar ning kono terus ya. Rasa aman. Jadi sama ulama ndak aman, sama pemerintah ndak aman, sama TV ndak aman, sama ustadz ndak aman, sama dulu anak kita keluar rumah itu berarti dilindungi masyarakat. Sekarang anak kita keluar rumah, kalau SD bisa diculik, kalau SMP bisa diperkosa. Jadi lingkungan sudah menjadi ancaman. Jadi rasa tidak aman yang menyeluruh ini membuat orang tidak punya kelapangan hati. Nah, jadi negara kita mudah-mudahan akan diizinkan Tuhan untuk mendapatkan satu manajemen baru dengan kepemimpinan yang bisa membangun rasa aman rakyat kita kembali, sehingga orang tidak terlalu gampang marah. Nek orang aman ini musuh terus, gitu loh. Makanya ketika ada tawur di 2 SMA Jakarta itu, kemudian ISQ menelpon bersedia untuk bikin ISQ di 2 SMA itu secara gratis. Terus dipikirnya itu urusannya sama moral gitu. Dipikir itu urusan moral. Terus Diknas sendiri sedang menjajaki kemungkinan bikin mata pelajaran anti tawur. Ada juga mata pelajaran anti korupsi sebelumnya dan anti terorisme. Jadi kita bersikap sangat reaksioner terhadap gejala-gejala kebudayaan dan kehidupan masyarakat. Pak Nuh, orang yang tidak saya restui untuk menjadi Mendiknas, tapi memang saya dorong dan saya rekomendasi untuk menjadi Menkominfo pada waktu itu. Karena saya tahu Pak Nuh orang baik, mesake kowe melu nanggung dusone Diknas sing semono kae, kundak malah timbangan pahala dan dosamu menjadi tidak seperti kemarin. Maka ketika Pak Nuh menjajaki bikin kurikulum anti tawur itu, saya sangat sedih karena itu tidak ada hubungannya sama kurikulum tawur itu, tidak ada hubungannya. Anak SMA kok dilarang tawur itu maksudnya bagaimana? Lah orang tuanya tawur semua kok. DPR ya tawur, ya ngawur kan? Ngawur itu kan tawur, ngawur itu kan softwarenya tawur. Betul nggak? Softwarenya kan ngawur tuh, berpikirnya ngawur, hatinya ngawur, maka salah satu outputnya adalah tawur fisik. Kalau di DPR outputnya sangat tertata dengan manajemen yang sangat tersembunyi ngawurnya itu, kan begitu. Di departemen-departemen kayak begitu, karena mereka sekarang suka tahlilan. Jadi kalau di zaman korupsi siapa ini Angelina Sondah itu istilah korupsinya masih apel Malang, apel Washington. Sekarang sudah berkembang menurut KPK, karena saya punya tugas untuk selalu menggedein nantinya teman-teman KPK, para penyidik. Mereka mengatakan sekarang SMS kalangan para koruptor itu bunyinya gini: tolong yang 10% disiapkan untuk para kiai, terus yang 10% untuk pesantren. Atau kalau mau lebih jelas nanti kita tahlilan bersama di Hotel Sultan tanggal sekian jam sekian. Yang dimaksud para kiai adalah anggota DPR yang terkait dengan sebuah proyek. Yang dimaksud pesantren adalah kementerian yang memiliki proyek itu. Yang dimaksud tahlilan adalah rapat untuk bagi-bagi uang korupsi. Nah, gitu. Jadi silakan mulai sekarang anak-anak mahasiswa belajar tahlilan. Begitu Pak Hanafi, ini tenanan nih kita di Indonesia itu begitu berdamai antara malaikat dengan setan. Dan hanya manusia Indonesia yang mampu menyelenggarakan dan mengakomodasi perdamaian yang semacam itu. Permisifisinya sangat tinggi, kelonggarannya sangat tinggi dan seterusnya. Nah, itu tidak ada hubungannya sama kurikulum. Mau dibikin kurikulum anti tawuran kayak apapun tetap tawur. Dan yang di ESQ jangan 2 SMA itu. Kalau mau ESQ ya seluruh SMA
seluruh Indonesia. Dan ESku ini jane opo? Apa bener di saiki iki rata-rata pegawai pemerintah ini rata-rata ESku kabeh iki efeknya ya opo gitu loh. Wis saiki iki wong iki do tergantung kabeh, arep sehat, arep ora flu ngombe pil. Padahal orang flu gari kok kaploke dhewe ndasmu ilang flune. Gari kowe kejet-kejet ilang flune. Wong flu gampang banget. Wong lara ngeluwe dadak ngombe dikolkin segala macam. Nek aku ngombe dikolkin, dikolkine tak kon patuh karo aku. Swara kurak ngombe dikolkin rak ilang. Petengku lorong, gue lorong apa, serang mudeng pokoknya ngombe dikolkin, lorong hilang. Pokoknya dikolkin manut karo aku lah. Nah kalau obat Anda minum, terus Anda taklukkan sebagaimana teori Zam-Zam, maka obat menjadi berguna. Anda bukan jadi budak obat, tapi obat yang menjadi anak buahmu, kan gitu. Tepuk tangan. Ini jadi kalau ada 2 SMA tawur Bu, jangan lantas dinasehati anak-anak SMA itu, sebab setelah mereka tawur nggak akan tawur lagi minimum 2 tahun, betul? Betul kan? Yang akan tawur yang belum tawur. Jadi ini orang Indonesia ini bodoh, nggak berhenti-berhenti. Ada hotel dibom, begitu dibom langsung keamanannya 10 kali lipat. Pak, hotel itu kalau habis dibom nggak akan dibom lagi, blok. Terus orang mungkin dibom, sing kudu kok Joko sing liyane, sing durung dibom piye to ya. Apalagi di Lamongan sudah saya tegaskan, di Lamongan sudah tidak ada terorisme dan sudah tidak mungkin ada bom di Lamongan. Karena tidak mungkin tukang bom ngebom kotanya sendiri. Telat guyonnya ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan forum seperti ini meskipun 2-3 bulan sekali itu bisa ngasih kita akurasi faham untuk menyembuhkan banyak penyakit kita. Sebenarnya tidak ada masalah di Indonesia ini. Kalau ada kesempitan-kesempitan yang aliran-aliran itu, nanti suatu hari itu isin-isin dewe. Usuran wong Jawa kok dihapusi ra iso. Kuwi kok nek tegang-tegang lu susu guyu dhewe. Wong saiki sing bathuke ireng ngene iki saiki wis bingung dhewe le piye cara terus. Wis kadung urip-urip kayak gitu. Wis wong Jawa iki penipu besar. Tidak akan bisa ditipu oleh Belanda, tidak akan bisa ditipu oleh agama-agama, tidak akan bisa ditipu oleh demokrasi. Bisa kayak demokrasi hidup di Indonesia? Semau-maunya rakyat Indonesia kok. Pura-pura nerima ya bisa, pura-pura tidak nerima ya bisa, tapi dianggap nerima bener ya enggak, gitu kan? Islam juga gitu, Islam koyo Islam ini jadinya orang mati-mati Islam nanti ini Indonesia ini ojo Islam banget itu udah guyu dewe kowe. Wong Indonesia iki sekolah neng pengen bolos kan gitu kan. Sing penak ki bolos neng nek ora sekolah ora penak, sing penak ki sekolah neng bolos kan gitu kan. Oke, terakhir. Sebelum saya kasih lagu kemudian Pak Minto, terakhir gini loh. Dari seluruh problem itu saya selalu bahagia, apalagi malam ini saya melihat bukti visual yang sangat bahagia. Ini Anda ini rezekinya akan berlipat-lipat dibanding generasi saya. Terus lah, percaya aku ya. Lemo amin menjeruati ya. Sebab apa? Rizki orang yang mendapat rizki itu seperti kumis atau seperti rambut. Semakin sering dicukur, semakin subur dia. Gitu ya? Percaya nggak? Kalau Anda eman-eman, Anda pelit, rezekimu sedikit. Tapi kalau kamu berani mencukur, maka dia makin subur, baru makin gede-gede anunya tuh, helai rambutnya. Anda lihat, generasi saya gondrong kan? Generasi sesudah saya agak, generasi terbaru gundul. Kenapa? Karena generasi Indonesia yang terbaru memiliki keberanian untuk memotong rambutnya melebihi generasi sebelumnya, maka rizki mereka akan makin besar. Nah, oke, saya sebut KPW ya.
Gitu. Ini kelihatannya mainan tapi serius. Barang siapa eman untuk apa namanya, untuk berbagi, maka rizkinya juga sangat sedikit. Siapa yang menyah-nyah untuk berbagi, maka Allah akan menyuburkan rizkinya, karena kumis itu seperti itu. Gitu ya. Kalau tidak percaya, alismu besok cukur. Saya tanya, dalam waktu seminggu balik enggak? Balik kan? Alismu balik. Kalau tumbuh lagi. Tapi selama bertahun-tahun kan tidak pernah kamu cukur. Dia bertambah panjang enggak? Enggak kan? Jadi dia ini hakikatnya tumbuh apa tidak? Loh, kalau tumbuh kenapa enggak sampai ke sini? Kan berhenti di sini. Nah, ini pelajaran untuk wahai umat manusia, ciptaanku semua. Berkacalah pada alismu itu. Tidak kamu cukur, dia tetap seperti itu. Kalau kamu cukur, dia tumbuh, terserah. Jadi dia ini hakikatnya tumbuh atau tidak di tangan Tuhan, tapi diserahkan ke tangan manusia. Kalau kamu ingin menumbuhkan, cukur dia. Kalau kamu ingin dapat rezeki, banyaklah ngasih orang lain. Kalau Pak Minto ingin, dia nggak ingin jadi rektor. Rektor yang baik adalah yang tidak ingin jadi rektor. Kalau ada orang yang menyorong dirinya agar menjadi rektor, berarti dia bukan rektor yang baik. Di dalam Islam tidak ada kita masuk ke masjid terus bilang, ayo makmum gini kata, ayo makmum. Selalu makmum yang mengajukan mendaulat imam, ya kan begitu. Jadi tidak ada imam mengajukan diri, maka dia juga tidak akan menyorong-nyorong diri menjadi rektor, karena pada dasarnya dia adalah rektor yang baik.